insya Allah hari inilah, kalau enggak ya sore ini, saya feedback ke saudara. Tolong masing-masing konting nanti chat Pak Sawab ya, melalui WA nanti hasil latihan saudara akan saya share untuk paling tidak sebagai evaluasi diri seberapa persen saya telah bersiap untuk uji kompetensi. Saya kira itu teman-teman. Nah sekarang coba yuk kita bahas bareng-bareng. Nanti salah satu volunteer ya, tidak usah saya tunjuk untuk membaca soal sekaligus menjawab soal dan alasannya mengapa pilihan jawabannya itu. Sembari nanti kita refreshing terkait dengan konsep-konsep materi yang berkaitan dengan soal yang sudah dibahas. Saya share soalnya ya teman-teman semuanya. Sudah bisa dilihat teman-teman? Sampun, Bapak. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah bisa dilihat ya? Share-share saya sudah bisa belum? Sudah. Sudah ya, baik. Nah, oke. Silakan salah satu untuk menjawab soal nomor satu. Siapa yang akan menjawab? Ayo, tidak usah saya tunjuk, tidak usah takut. Kita diskusi. Siapa yang menjawab? Ayo. Saya Bapak. Ya, silakan. Sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Mega. Mohon maaf off cam karena sinyalnya Oke, sedikit oke, oke. kurang baik. Untuk nomor satu itu saya menjawab A. Datar ya. Baik. Kita bahas, coba dibaca soalnya, Mbak. Benar Bapak. Mohon maaf Bapak untuk share screen-nya kurang geser ke samping. Ya, ya, ya. Ini muter-muter ya. Waduh, not responding, Mbak. Bentar, saya tutup semuanya dulu aja. Soalnya tadi salah, sulit enggak? Enggak sulit, ah? Bisa ya. Coba nanti kita analisis hasil teman-teman semuanya mengerjakannya berapa persen. Bentar, saya oke. Bentar, Mbak. Nah, sudah ya? Bisa dilihat, ah? Harusnya Sudah bisa. bisa Bapak. Ya, silakan, Mbak. Nomor satu, seorang laki-laki umur 36 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan diagnosa skizofrenia. Saat perawat mengkaji, pasien menceritakan jika anak satu-satunya 1 minggu yang lalu meninggal dunia. Pasien bercerita dengan ekspresi biasa saja, tidak tampak sedih. Apakah afek pasien tersebut? Jawabannya adalah A, afek datar, karena afek datar itu kondisi ketika pasien itu kehilangan ekspresi emosi. Contohnya, seperti di soal, ekspresinya biasa saja dan tidak tampak sedih, padahal pasien tersebut bercerita
bahwa anak satu-satunya telah meninggal 1 minggu yang lalu. Itu tidak Baik. sesuai begitu. Jadinya Pak, afeknya datar. Oke, A. kalau seperti itu harusnya efeknya apa kalau dilihat dari kalau yang efek ditampakkan pas ini harusnya apa? Suasana hatinya apa harusnya? Sedih, Pak. Sedih ya. Jadi kalau pengkajian status mental salah satunya adalah pengkajian afek. Afek itu ada sesuai ya, kemudian tidak sesuai, kemudian datar, tumpul. Ya, afek yang sesuai kalau pasien ini ditinggal anak satu-satunya harusnya sedih. Nah, kalau yang tidak sesuai, pasiennya harusnya berespon terhadap stresornya itu misalkan sedih, tetapi pasiennya kok justru riang gembira. Apakah ada? Ada. Ini biasanya pada pasien-pasien yang sudah gangguan psikotik ya, pada pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan jiwa berat. Tetapi pasien gangguan jiwa berat pun tidak semuanya afeknya itu tidak sesuai. Tergantung pada jenis gangguannya apa. Banyak pasien-pasien yang sudah menderita gangguan jiwa berat tetapi juga mempunyai afek yang sesuai. Kemudian afek yang tumpul. Afek yang tumpul itu adalah respon terhadap stresornya itu lambat. Kenapa? Satu bisa karena masalah kognitif ya. Yang kedua, suasana hatinya memang berbeda dengan kita. Karena apa? Respon neurotransmitter yang di eksitasi oleh otak pada pasien itu berbeda dengan kita. Apakah ada apa yang appropriate? Apa appropriate itu apa yang labil ya, kadang sesuai, kadang enggak ya berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah tidak sesuai. Nah, ini adalah salah satu contoh soal di pengkajian. Nah, contoh soal yang lain di pengkajian itu apa? Silakan nanti teman-teman semuanya buka di format pengkajian cara belajarnya ya. Di format pengkajian yang ada di buku konsep dasar keperawatan jiwa. Kalau tidak, Anda bisa buka buku model praktek keperawatan jiwa punyanya Budiana Kaliat karena sebagian besar masih menggunakan itu. Mulai dari alasan masuk, faktor predisposisi, sampai discak prenik persiapan pulang. Alasan masuk dan faktor predisposisi itu dominan pas soal-soal itu keluar ya. Jadi nanti silakan dibaca. Untuk membedakan apa itu faktor predisposisi, apa itu presipitasi, saya kira nanti di soal berikutnya ada. Oke, silakan lanjut ke soal kedua. Silakan, siapa yang akan membacakan? Sekaligus menjawab. Mohon izin Bapak. Ya, sebutkan nama. Siapa? Suaranya belum keluar, Mbak. Sebutkan nama. Silakan. Yuk, soal nomor 2. Suaranya belum. Seorang perempuan, Ya, terus lanjut. Lanjut, lanjut. Suaranya belum keluar. seorang perempuan umur 35 tahun dirawat di RSJ sejak 1 minggu yang lalu dengan diagnosa gangguan skizoafektif. Hasil pengkajian didapatkan pasien masih mendengar suara yang membuat dirinya takut. Pasien telah diajak berbincang-bincang perawat untuk mengenalkan halusinasinya dan telah diajarkan cara mengontrol halusinasinya dengan menghardik. Perawat akan melakukan tindakan selanjutnya. Bagaimanakah strategi komunikasi perawat yang tepat untuk memvalidasi pasien tersebut? Jawabannya yang mana, Mbak? A, B, C, B. atau
Bapak. Ya, Apakah Ibu sudah mencoba teknik menghardik yang kemarin diajarkan? oke. C ya, bagus, pinter. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Soal ini eh, adalah strategi komunikasi, walaupun itu di pengkajian, tetapi ini sudah masuk ranah implementasi yang tadi kurang lebih hampir 55%. Jadi teman-teman nanti tipsnya adalah pahami strategi pelaksanaan 5 besar ya. Halusinasi, resiko perilaku kekerasan, harga diri rendah, kemudian eh, isolasi sosial, satunya lagi adalah defisit perawatan diri. Kalau teman-teman nanti sudah menguasai itu, maka teman-teman dengan mudah ya, karena biasanya soal-soal yang terkait dengan implementasi di jiwa itu sudah eh, ngomongnya adalah ngomong strategi pelaksanaan. Contoh, seorang pasien akan dirawat di RSJ, misalkan ya, dia mengalami diagnosis misalkan schizophrenia. Saat dikaji, pasien badannya berbau, kemudian rambutnya kotor, perawat sudah mengajarkan pasien pentingnya merawat kebersihan diri. Tindakan apakah yang selanjutnya akan dilakukan oleh pasien terhadap pasien itu? Apa? Kalau sudah seperti itu, apa seharusnya yang dilakukan oleh pasien? Perawat telah menjelaskan kepada pasien tentang pentingnya kebersihan diri. Selanjutnya apa seharusnya, Mbak? Seharusnya apa? Yang selanjutnya langkah selanjutnya apa? Sudah dijelaskan tentang pentingnya kebersihan diri. Ayo, apa selanjutnya harusnya? Mengajarkan Bapak Mengajarkan apa? untuk cara membersihkan diri. Oke, sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan? Eh, apa namanya? Strategi pelaksanaan defisit perawatan diri pada pasien gangguan jiwa itu apa saja? Itu sederhana ya, tetapi itu nanti banyak yang keluar loh. Jadi teman-teman nanti justru yang dipahami bukan dihafalkan, tapi yang dipahami adalah tentang strategi pelaksanaan itu. Sebentar, saya cek. Yuk, silakan sambil saya eh, share screen. Teman-teman coba siapa yang akan menjelaskan kalau pada saat merawat pasien dengan defisit perawatan diri, apa yang akan Anda lakukan? SP-nya apa saja? Ayo, apa saja? Ayo, masa Kak? Izin menjawab, Pak. Ya, oke. Silakan. Apa saja? Untuk SPDPD, yang pertama itu ada menjelaskan pentingnya kebersihan diri. Terus? Yang kedua kemudian menjelaskan cara menjaga kebersihan diri. Mm-mm. Kemudian membantu pasien mempraktekkan cara menjaga kebersihan diri. Mm-mm. Itu? Selanjutnya, iya, Terus? untuk yang selanjutnya itu biasanya menjelaskan pasien cara berdandan gitu Pak, sama mempraktekkan. Oh gitu. Ya, terus? Yang Ya, selanjutnya mengajarkan cara eliminasi. ini Mbak ya. Eh, tadi sudah benar disampaikan. Nanti prinsip-prinsip ini yang Anda pahami ya. Jadi SP1 klien itu misalkan nih, perawat telah menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan diri. Nah, apa langkah selanjutnya berarti membantu pasien mempraktekkan cara menjaga kebersihan diri. Kedua apa? Mempraktekkan cara makan yang baik, ya. Kemudian yang ketiga bagaimana cara eliminasi. Nah, kalau berbicara tentang soal nomor 1, ya misalkan
pasien telah dijelaskan oleh perawat tentang pentingnya kebersihan diri. Apa yang harus dilakukan oleh perawat untuk tindakan selanjutnya? Coba, kalau disuguhkan oleh 3 jawaban ini kan bingung jadi. Ya toh? Membantu, mempraktekkan, membantu menjelaskan cara menjaga sampai dan seterusnya. Nah, ini yang nanti teman-teman semuanya dipahami, ya. Begitu pula untuk SP-SP yang lain. Nah, ini halusinasi misalkan. Nah, pasien telah diajarkan untuk mengenal halusinasinya, yaitu mendiskusikan tentang situasi yang memunculkan halusinasi. Apa yang akan dilakukan oleh perawat setelah tindakan tersebut? A, B, C, dan D. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, ya. Jangan langsung mengajarkan menghardik. Nah, tetapi kan harus didiskusikan dulu bagaimana respon jika halusinasinya muncul, ya. Kemudian melatih mengontrol. Nah, mengontrolnya apa? Dengan menghardik atau distraksi, ya. Kalau ini di tindakan keperawatan sesuai dengan SOP di PPNI, maka ini adalah dengan distraksi. Nah, baru nanti saudara cek apakah pertanyaannya itu bagian dari strategi komunikasi di fase kerja, orientasi, atau terminasi. Kalau orientasi, pokoknya prinsipnya ada evaluasi validasi, kemudian kontrak waktu, salam ya, salam, ya, evaluasi, kemudian validasi, baru kontrak. Kontraknya apa? Topik, tempat, waktu. Lah, ini nanti yang harus dipahami oleh teman semuanya. Kalau itu sudah paham, insya Allah teman-teman semuanya sudah oke. Gitu ya. Jawabannya sudah betul? C. Nah, selanjutnya coba. Nih, nomor 3. Siapa yang akan menjawab? Silakan, nomor 3. Yang laki-laki dong. Jangan perempuan semuanya. Ya, saya B. coba. Siapa, Mbak? B, Silakan. Pak. Ya, B. Yang B ya. Jawabannya ya. Mbak Nabila ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Nabila silakan dibaca Mbak Nabila. Putuskan kontrak sepihak dan buat kontrak kembali. Kenapa, Mbak? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena biasanya udah dipancing kayak pertanyaan terbuka pun pasiennya nggak mau berinteraksi dengan kita, jadi kita putuskan kontrak sepihak saja, Pak, buat Ya, kontrak selanjutnya. ya, betul ya. Jadi teman-teman kalau nanti menghadapi pasien-pasien dengan isolasi sosial, Anda sudah kontrak, sudah ngajak, kemudian pasien tetap mutisme atau tidak mau berinteraksi, berkomunikasi, caranya adalah putuskan kontrak sepihak tetapi buat kontrak kembali. Ini adalah strategi untuk tetap membangun trust. Biasanya pasien-pasien dengan isolasi sosial ada paranoid terhadap orang-orang yang masih asing. Ya, jadi masih curiga. Nah, untuk membangun kepercayaan dia akan mengungkapkan perasaannya, apa yang ingin diceritakan kepada orang lain, dia harus percaya dulu. Nah, untuk membangun kepercayaan akan didapatkan pada saat Anda itu menepati janji. Jadi betapa pentingnya teman-teman sekalian kalau nanti saudara di lapangan, seorang perawat akan mudah trust kalau saudara janji. Coba nanti diiling-iling ya, diingat kembali pada saat kemarin saudara praktek di rumah sakit misalkan, benar sudah menepati janji atau tidak. Besok
saya ketemu lagi ya. Ada yang enggak yang kemarin misalkan praktek terakhir di rumah sakit, besok pulang tetapi masih apa ya, memberikan harapan palsu. Besok kita ngobrol bareng ya. Kemarin kamu udah tahu besok itu hari terakhir. Akhirnya apa? Akhirnya kamu tidak memberikan terminasi, kemudian tinggal pulang aja. Ada enggak yang kemarin seperti itu? Enggak usah bohong. Ada enggak? Atau mungkin Anda memberikan harapan-harapan yang Anda sendiri tidak apa menepatinya. Ada enggak? Nah, kalau memang ada itu yang tidak boleh dilakukan. Kenapa pasien-pasien itu masih cenderung paranoid? Karena salah satunya adalah trust-nya ke saudara itu belum ada. Nah, bagaimana membangun trust tadi seperti ini? Kontrak kembali dan kontraknya itu harus benar-benar di eh, dilakukan, tepati janji gitu, ya. Oke, saya acak sekarang. Nah, nomor 8. Silakan. Siapa yang akan menjawab? Yusuf Lutfi, siapa ini jadi satu ya? A2 Mas Yusuf atau Mbak Lutfi ini? Silakan. Halo Mas Yusuf, cek. Yusuf Lutfi, Reza jadi satu ini ya. Salah satu. Mas Yusuf, halo. Ini tinggal tidur atau tinggal di mana nih? Saya khawatir loh teman-teman itu ditutup kameranya tetapi tidak eh, diikuti ya. Nah, sekali lagi ini adalah bagian dari apa yang menjadi kebutuhan saudara ya. Mohon, monggo kita tidak memaksakan diri, saudara akan mengikuti ini, tetapi Pak Sarap dari berbagai ya membaca data itu kalau yang sering berlatih ya mengikuti kegiatan ini biasanya berbanding lurus hasilnya akan lebih baik gitu. Yuk Mas Yusuf, Reza, halo. Tinggal kemana ini? Saya khawatir tinggal tidur loh. Ini posisinya teman-teman gimana? Baru ngapain ini? Libur tah? Atau ada kegiatan lain? Mbak Nadila, Libur, Pak. libur, nah apalagi libur loh. Menyempatkan waktu. Ayo Mas Yusuf, saya cek dulu Mas Yusuf sama Mas Yusuf. Bangun tidurnya. Oke, setelah ini Mas Yusuf ya, sekarang Mas Alan aja dulu. Mas Alan, halo Mas Alan, Mas Alan, Mas Alan. Yuk Mas Alan, nomor 8 Mas Alan. Kalau kameranya hanya hilang timbul, jelek sinyalnya Mas. Yuk Mas Alan, yuk baca Mas Alan. Seorang laki-laki umur 25 tahun dibawa ke UGD RSC karena mengamuk dan ingin memukul setiap orang yang ada di sekitarnya. Perawat akan melakukan tindakan restrain, namun keluarga berharap agar tidak dilakukan tersebut. Perawat menjelaskan kepada keluarga dan tetap dilakukan restrain. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat tersebut beneficient, Pak? Kenapa beneficent? Karena kan eh, keluarga menolak untuk diberikan restrain, cuman perawat menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Hmm. Bertujuan baik untuk kedepannya lah istilahnya, Pak. Kok enggak otonomi? Eh, Kalau misal otonomi kan kebebasan, berarti perawat nggak melakukan tindakan restrain dong, Pak. Oh, gitu. Oh gitu ya. Oke. Kok enggak non malsifien, non mal efisien? Eh, Kalau itu Yo. Kalau fidelity apa Mas? Fidelity. Ini banyak. fidelity, Pasti nanti
keluar ini pasti dengan setting di KMB kah atau di anak kah atau yang lain. Yang penting saudara itu paham dulu lah. Fidelity apa? Kejujuran, Pak. Jujur. Kalau justice, Keadilan. adil. Ya, pintar sudah ya. Jawabannya benar ya, Mas. Mas, siapa tadi? Alan, Pak. Mas Alan, pintar ya, Mas Alan. Oke, gini Mas Alan. Jadi nanti dalam setting apapun, setting di KMB, anak, maternitas, ya komunitas, prinsip ini pasti keluar. Jadi kemarin pada saat saudara di karya ilmiah, saya membaca prinsip yang digunakan di karya ilmiah itu kok macam-macam gitu ya. Nah, tetapi yang penting ada 5 ini ya. Yang pertama adalah otonomi. Otonomi artinya kita memberikan kebebasan kepada klien untuk memutuskan ya, memilih tindakan sesuai dengan apa yang dimaui klien. Itu otonomi. Nah, tetapi prinsip otonomi itu tidak serta-merta kita benar-benar berada memberikan kebebasan pada klien, ya, atau pasien. Jadi kita bisa menyebut pasien untuk klien kalau undang-undang kesehatan agak kesehatan ya boleh menyebut pasien, ya. Jadi kalau misalkan seorang pasien dirawat di ICU, ya, dia dalam kondisi luka bakar sekian persen. Nah, kemudian pada saat itu akan dilakukan tindakan miring ke kiri dan miring ke kanan misalkan. Nah, pasien menolak untuk dilakukan tindakan miring ke kiri atau ke kanan karena apabila dimiringkan nyerinya akan dirasakan semakin berat dan bertambah hebat. Nah, itu. Nah, pada saat itu perawat akan diminta mengambil keputusan apakah akan dilakukan miring ke kiri selanjutnya atau mengikuti ke apa ya keinginan dari pasien karena ini juga merupakan hak ya. Itu adalah merupakan hak dari pasien untuk menentukan dirinya sendiri pada saat menjalani perawatan. Kalau soalnya seperti itu apa yang Anda lakukan, Mas? Mas Alan. Kalau tidak dilakukan miring kanan miring ke kiri, maka justru akan menambah luka di kubitusnya. Tetapi kalau dilakukan miring kiri dan ke kanan, nyerinya sangat hebat dan resiko juga akan terjadi shock yang ditimbulkan oleh nyeri shock neurogenik. Kira-kira kalau Anda sebagai perawat akan menentukan yang mana? Dimiringkan ke kiri ke kanan atau tetap biarkanlah dia bed rest? Mbak Ruth, Ayomi, Danita. Halo Mbak Ruth. Kalau Mbak Ruth pilih yang mana? Dimika-miki atau menuruti pasien tidak usahlah dimirang kiri, mirang kanan. Oh, putus-putus ya. Misalkan Mbak Ruth, jelas sekarang suaranya saya Mbak Ruth. Jelas ya? Oke. Jenengan di rumah sakit di ruang ICU misalkan. Pasiennya miring ke kiri, miring apa? Pasiennya bed rest, kemudian akan dilakukan tindakan miring kiri dan ke kanan karena pasiennya itu ada luka bakar di bagian punggung, ya. Ya, kalau dilakukan miring kiri dan ke kanan akan memunculkan rasa nyeri yang hebat. Makanya pasien menolak. Tetapi kalau enggak, karena sudah bed rest lama, resiko terjadi luka bakar, luka di kubitus karena di situ sudah ada tanda-tanda kemerahan pada jaringan seputar kulit di sekitarnya. Ziu akan melakukan yang mana? Dimika-miki atau tetap pasiennya biarkan bed rest? Mm -mm.
di makam iki. Nah gini ya teman-teman, eh, banyak kasus ya yang kemarin terjadi di mana itu tangannya katanya apa namanya diamputasi gara-gara tindakan pasang info dan sebagainya. Karena apa? Nah, karena prinsip etik, disiplin dan hukumnya itu tidak diperhatikan. Oleh karena itu, kalau memang berisiko terjadinya dampak yang lebih mengancam, maka pasien itu memang diberikan penjelasan dan otonomi dan dia berhak untuk menolak tindakan yang akan dilakukan oleh perawat. Tetapi sebelum itu kita harus menjelaskan manfaat terbesarnya itu apa, benefisennya itu apa. Ya, kalau benefisennya itu lebih banyak, maka kita akan melakukan prinsip yang kedua, benefisen. Jadi perawat berhak mengambil tindakan yang lebih memperhatikan aspek positifnya, ya, aspek keselamatannya daripada otonomi dengan pasien. Tapi dengan catatan tadi apa yang menjadi keinginan pasien itu tidak mengancam kehidupan ya Pak ya. Jangan salahkan nanti pasien menolak tetapi dampaknya justru akan memperburuk kondisi, pasiennya meninggal nanti yang dituntut siapa? Nah, perawatnya. Gara-gara apa? Anda mempertimbangkan otonomi pasien. Prinsip etik otonomi pasien. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Maka di situ disediakan catatan untuk form penolakan. Ya, oke dijelaskan, tidak mau menolak, dijelaskan. Ya, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Ini ya, bedanya bukan berarti kebalikannya. Berarti nanti kita akan melakukan tindakan yang tidak bermanfaat. Fidelity, ya, kejujuran, Anda jujur, tetapi ya jujur itu dalam artian juga mempertimbangkan aspek-aspek psikologis. Kapan Anda jujur dan kapan Anda memberikan sesuatu itu tidak harus langsung kepada pasien, tetapi melatih orang keluarga dalam hal ini. Justice adil, jadi tidak membeda-bedakan kapan Anda melayani dengan pasien dengan latar belakang sosial ekonomi yang tidak baik, ya berbeda dengan mereka yang sosial ekonominya berkelebihan. Itu tidak boleh. Maka Anda harus justice. Ya, perhatikan ya teman-teman, ini nanti pasti banyak keluar di soal-soal dalam setting apapun. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan. Coba. Nah ini nomor 11. Yuk, silakan. Siapa yang akan membaca nomor 11? B, Pak. B ya. Bukan karena ada merahnya ya. Bukan. Nah, ya, oke. Kalau yang siapa tadi yang jawab? Coba dijelaskan, Mbak. Kalau Nabila. A, oke, silakan. Kenapa A tidak, kenapa C tidak, D tidak, E tidak, kenapa? Karena kalau B itu dia memvalidasi apa ya? Dia tuh percaya kalau suara itu memang ada gitu. Percaya sama pasien yang dikatakan pasien. Terus diidentifikasi lagi gimana suaranya, kapan munculnya kayak gitu, Pak. Ya, oke. Ya, betul ya jawabannya B. Prinsipnya nanti di pengkajiannya itu sudah dibagaimanakan, ya. Apakah pasien sering diganggu oleh suara-suara mengejek? Perawat sudah mengenalkan. Nah, mengenalkannya itu kan banyak tadi ya. Tadi kalau saya share di yang ini, sorry. Nah, ini ya. Mengenalkan kan ini. Jenis halusinasinya, isi halusinasinya, waktunya kapan, frekuensinya sehari berapa kali, situasinya pada kondisi bagaimana. Nah, ini pun kan bisa dijelaskan. Perawat telah mengajak, menjelaskan
Halusinasinya adalah pendengaran yang sifatnya mengancam, kemudian terjadi pada malam hari sekali 2 kali. Nah, pada saat menjelaskan kepada pasien atau berdiskusi dengan pasien tentang ini, apalagi yang perlu ditambahkan atau didiskusikan lagi? Kan belum menjelaskan tentang situasi ini. Maka Anda harus pahami ini. Ya, ini mengenalkan. Setelah dikenalkan, bagaimana respon? Ya, respon itu pada saat mendengar ini apa yang dilakukan oleh pasien. Nah, maka selanjutnya adalah diajarkan salah satu teknik mengontrol. Apa yang biasanya dilakukan adalah memang pertama dengan distraksi menghardik. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, oke. Ini urutannya memang seperti ini. Jadi kalau soal-soal yang sifatnya implementasi, perhatikan untuk yang di jiwa adalah urutan, ya, sekuensinya. Biasanya dikenalkan dulu, baru setelah itu didiskusikan apakah dia sudah pernah melakukan atau belum. Baru setelah itu diajarkan cara mengontrolnya bagaimana. Oke, betul Mbak? Jawabannya adalah tadi yang B, ya. Oke, selanjutnya oke, coba nah ini nomor ini tanpa nomor, ini yang perempuan 40 tahun. Oke. Yuk, silakan. Siapa yang akan bacakan? Itu turu kayak loh. Semoga enggak ya. Lebih positif kalau pas apa. Tadi Mas Yusuf, mana Mas Yusuf? Halo Mas Yusuf. Mas Yusuf. Silakan salah satu yuk. Waktunya 37 menit loh. Pas setelah ini sudah ada kontrak lagi. Mohon izin, Pak. Yes. Bagus. Siapa? Oke, Namanya apa? saya Keisha. Izin Hmm. membaca soalnya. Perempuan 40 tahun datang ke poli bedah untuk kontrol. Setelah dokter memperlihatkan hasil pemeriksaan biopsi, dokter mengatakan bahwa pasien menderita CA mame stadium 3. Pasien spontan mengatakan, bagaimana saya bisa menderita penyakit ini? Ini tidak mungkin, hasil ini salah. Apakah kondisi yang dialami oleh pasien? Jawabannya B, denial. Ya, oke lah. Kalau ini sudah ya. Ini konsepnya nanti Anda belajar tentang kehilangan ya. Berduka, berduka dan kehilangan. Loss and grief ya di mata pelajarannya. Pasien-pasien yang terjadi proses loss dan grief pasti akan mengalami fase itu. Masing-masing individu itu waktunya nggak sama. Ya, fase kehilangan itu kan mulai dari pertama apa? Denial dulu dah, betul ya? Denial, kemudian baru bargaining, anger atau bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan urutannya apa? Pertama, denial, Baru anger, terus Pak. baru Anger dulu, ya, marah dulu, terus terus lalu bargaining, terus depresi, terus menerima Pak acceptance. Oh iya, jadi denial, anger, bargaining, depresi, acceptance. Jadi antara saya ya dan teman-teman semuanya sama-sama diputus pacar, itu denial lamanya kan berbeda-beda. Nah, soal selanjutnya yang bisa diimplikasikan kalau pada saat misalkan seorang CAMM pada saat itu pasien mengatakan bagaimana saya bisa menderita penyakit ini? Ini adalah tidak mungkin. Kan ini yang ditanyakan fasenya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tindakan
apa yang akan dilakukan oleh perawat pada saat bertemu dengan perempuan tersebut. Nah, itu kan penting. Oleh karena itu prinsipnya adalah saat terjadi denial, apa yang harus dilakukan perawat? A misalkan, menjelaskan kepada pasien bahwa itu adalah bagian dari takdir Tuhan. Kedua, B, menjelaskan kepada pasien bahwa itu nanti akan sembuh jika dilakukan pendebahan. C, dan sebagainya. Kira-kira apa yang dilakukan kalau nanti jenengan ketemu dengan orang-orang seperti ini? Menjelaskan kenapa kok itu bisa terjadi misalkan. Jelaskan fisiologisnya dan sebagainya. Jadi kalau ada seperti ini, cukup berada di sampingnya, ya, kemudian mendengarkan apa yang sedang dia rasakan saat bercerita itu sudah intervensi yang cukup. Ya, kalau pada kondisi denial, anger, bergaining, kemudian Anda memaksakan diri untuk menerima keadaan pasien itu, pasti pasien tidak akan mau. Ya, dia akan muncul perasaan kepada saudara. Iya, kamu nggak merasakan kondisi saya. Coba kalau berada pada posisi saya. Nah, pada kondisi itu maka peran perawat apa? Cukup hadir, menemani, ya, mendengarkan ceritanya. Ya sudah, itu sudah bagus. Pada saat nanti ada taksiyah, ada orang yang kehilangan, ya, ditinggal meninggal oleh orang yang dicintai, pasiennya menangis-nangis. Anda karena sudah tahu, ya, perawat di situ Anda menjelaskan, wah, banyak panjang lebar. Marah malah pasien. Kehadiran Anda cukup dengan, ya, turut berbelasungkawa dengan kehadiran Bapak Ibu X misalkan. Udah, nggak usah berceramah, bernasihat yang panjang lebar. Nah, itu akan masuk kepada pasien-pasien yang mengalami loss and grief pada saat dia sudah mulai acceptance, depresi ke acceptance itu, ya. Jadi, nah, kenapa perawat itu belajar ilmu? Karena seperti itu. Jadi seorang terapis memang butuh bagaimana Anda menjadi seorang pendengar yang baik, bagaimana dia menepati janji, bagaimana berempati, cukup hadir di sampingnya, mendengarkan ceritanya, ya, memeluk dan sebagainya. Itu udah bagian dari sebuah intervensi yang luar biasa, ya. Oke. Yuk, lanjutannya nomor terakhir. Nomor ini perempuan 16 tahun. Yang lain-lain nanti Anda bisa baca sendirilah, ya. Tadi kan sudah latihan. Nah, untuk terakhir saya tak minta, ya, tak panggil ini acak. Mbak Jihan Siva. Halo Mbak Jihan. Mbak Jihan. Mana Mbak Jihan Siva tadi panggil? Mbak Jihan? Saya khawatir Mbak Jihan ini tidur loh. Halo Mbak Jihan. Iya, Bapak. Oke, saya kira tidur Mbak Jihan. Ayo Mbak Jihan, terakhir sebelum 11.30. Oke, Nomor 16, perempuan 16 tahun. Jangan baik, bacakan. Bapak. Perempuan 16 tahun dirawat di sebuah RS setelah menjadi korban ruda paksa. Saat dikaji, pasien mengatakan hidupnya hancur dan tidak mungkin dia melanjutkan sekolah atau kuliahnya. Tidak ada gunanya hidup, pasien tampak pasif dan afek datar. Menurut keluarga, pasien juga sulit tidur dan tidak selera makan. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut gangguan citra tubuh Bapak? Gangguan citra tubuh, ya. Oke, baik. Kita bedah bareng-bareng. Kenapa pilih gangguan citra tubuh, Mbak? Karena pasien merasa bahwa hidupnya tuh hancur, terus dia tidak merasa tidak ada gunanya hidup. Ya, oke. Nah, sekarang
ini adalah contoh soal kasus-kasus dengan masalah psikososial. Masalah psikososial yang pertama adalah konsep diri. Konsep diri itu kan ada 5 ya. Ada citra tubuh atau body image. Body image itu biasanya terkait dengan penilaian diri individu terkait dengan bentuk tubuhnya. Ya, rambutnya keriting isin ya, hidungnya enggak mancung jelek merasa jelek ya. Kemudian mukanya merasa tidak cantik. Nah, kalau pasien mengeluh seperti itu berarti gangguannya adalah gangguan citra tubuh. Kalau seperti ini kan enggak, berarti dicoret ya. Kemudian harga diri rendah. Ya, harga diri rendah biasanya itu bagian dari konsep diri yang pasien sudah menilai negatif terhadap dirinya. Ya, ciri khas utama pada pasien-pasien dengan harga diri rendah adalah terjadi penilaian negatif pada dirinya. Saya ini nggak mampu kok, nilai negatif berarti kita cenderung ke harga diri rendah. Kemudian kalau ansietas, ya ansietas itu kan merasa khawatir biasanya. Diikuti dengan gangguan atau perubahan pada respon tubuh. Misalkan pada vital sign, keringatnya keluar, gangguan fungsi tidur, makannya enggak enak. Tetapi pada soal ini, pasien mengatakan hidupnya hancur dan tidak mungkin melanjutkan kembali. Tidak ada gunanya. Daftar menurut pasien, masalah perawatannya apa? Kalau pasien sudah mengatakan hidupnya hancur, tidak mungkin melanjutkan kembali, dan tidak ada gunanya, ini adalah sudah mengatakan bahwa pasien itu tidak ada harapan. Artinya sudah putus asa. Kan tidak mungkin dia melanjutkan kembali kuliahnya. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kapan kita akan menjawab ketidakberdayaan? Kalau pasiennya mengatakan hancur, tidak, tetapi pasiennya tetap ingin berusaha, tetapi sudah tidak bisa melakukan hal itu. Contohnya pasien stroke, ya, dia ingin misalkan membantu anaknya, masih mempunyai semangat, tetapi dia secara fisik tidak mampu, itu namanya tidak berdaya. Itu bedanya ketidakberdayaan dengan keputusasaan. Ya Mbak ya, jadi jawabannya yang betul adalah yang B. Nah, ini juga nanti pasti ada yang keluar, pasti, karena ini adalah psikososial. Tinggal apakah ansietas, atau gangguan citra tubuh, harga diri rendah, ideal diri, peran, nah itu kan komponen. Saya kira itu teman-teman ya semuanya ya. Jadi yang lain silakan nanti yang dibahas bukan latihan soalnya jumlahnya berapa, tetapi begitu saudara membaca ini kan tentang psikososial Anda buka kembali. Apa itu ansietas, asa. Jadi jangan hanya mengerjakan tetapi konten materi dari soal itu apa. Jadi walaupun jumlahnya sedikit Anda latihannya, kalau sudah membahasnya sampai dalam, saya kira bisa mewakili nanti apa yang Anda siapkan untuk diuji-kompetisikan. Saya kira itu teman-teman semuanya ya. Diskusi dengan Pak Sawab siang ini. Untuk hasil trialnya nanti bisa saya feedbackkan ke Komting, tolong nanti Komting Japri ya dengan saya, nomornya Pak Sawab 081 225 065 631. Nanti paling tidak kalau ini yang ikut ini bisa tahu posisi saya di mana. Ya, kalau misalkan sudah di 80% benarnya berarti alhamdulillah Anda tinggal skillnya di asah. Tetapi kalau misalkan masih kok sepertiga ke bawah ya, misalkan 30% saya benarnya, berarti saya harus tambah belajar. Saya kira seperti itu. Bukan enggak untuk saudara jadi putus asa, enggak usah ya. Jadi berarti saya frekuensinya tambah ya, saya perlu diskusi dengan teman yang lain.
Saya kira itu teman-teman semuanya, sukses untuk kalian semuanya. Kalau ada misalkan perlu diskusikan, jangan segan-segan silakan kontak Pak Sawab ya terkait dengan mata ajar keperawatan jiwa. Ada soal-soal Anda baca di soal manapun kok kesulitan, yuk tidak apa-apa. Pak Sawab 24 jam bisa di WA, dan kalau sudah membaca insya Allah dibalas ya. Oke, demikian sukses untuk kalian. Saya akhiri untuk tryout pada pagi hari ini. Pesan saya ya, siapa yang bekerja keras pasti nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kalian semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sawab. Sama-sama. Ya, Komteng setelah ini WA saya ya. Nanti saya share hasil analisis tryout-nya. Yuk. Baik, Pak. Siap, Bapak. Oke, silakan boleh live.